Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rektiar Katani. Saya mahasiswa di Teknik Informatika Politeknik Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan tugas mata kuliah sistem terpendam dan IoT. Di video kali ini kita akan bermain-main dengan keypad. Langsung saja, di sini saya punya 3 soal. Yang pertama itu intinya kita disediakan kode program. Namun di sini menggunakan LCD 20x4. Nah, di sini kita sesuaikan dengan LCD 16x2. Kemudian baris pertama LCD digunakan untuk memberikan inputan sekaligus menjadi display dari operasi yang dilakukan, dan baris kedua LCD menampilkan hasil dari operasi yang dilakukan. Oke, kita langsung menuju ke Proteus dulu. Silahkan buat project baru. Setelah Proteus terbuka, yang pertama kita harus memasukkan komponen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Uno, kemudian keypad. Kita menggunakan yang small cal ini ya, kalkulator. Kemudian LCD 16x2 dan IC. Ini. Kita langsung saja buat rangkaiannya seperti ini. Ya, rangkaiannya seperti ini ya. Kita menggunakan LCD 16x2, I2C dengan kode PCF 8534 dan keypad small calculator. Di sini baris A, B, C, dan D saya sambungkan dengan pin 9, 8, 7, dan 6 dari Uno. Kemudian kolom 1, 2, 3, 4 saya sambungkan dengan pin 5, 4, 3, dan 2. Kemudian terakhir di sini kita tambahkan virtual terminal ya. Di sini TX kita sambungkan dengan RX, dan RX kita sambungkan dengan TX. Di sini address dari I2C-nya saya beri nilai low. Kita lanjut ke kode program. Yang pertama-tama kalian harus menambahkan library dari keypad. Cari dengan nama Mark Stanley ya. Nah, ini saya sudah terinstall. Kalian tinggal install aja. Selanjutnya kode programnya tinggal ngikutin yang ini dan disesuaikan. Kode program saya akan berikan link untuk downloadnya. Ya, jadi untuk kode programnya seperti ini ya. Ini masih hampir sama dengan ini. Pertama kita masukkan library-nya, kemudian kita deklarasikan LCD-nya. Di sini dirubah menjadi 16,2 karena kita menggunakan LCD 16,2, 16x2. Kemudian di sini variabelnya masih sama, tapi di sini saya ganti RCD. Kemudian ini variabel custom key. Di sini kita deklarasikan baris dan kolomnya dengan jumlah 4x4. Kemudian kita buat mappingnya, kita buat seperti cetakan dari keypad ya. Di sini disesuaikan dengan keypad yang ada di Proteus ini. Untuk pinnya juga disamakan ya, karena saya menggunakan pin 9 hingga 2, jadi di sini juga disamakan. Next, di sini kita mapping dengan fungsi map keymap. Kita mapping dari ini dengan pinnya, pin baris dan pin kolom, kemudian jumlahnya 4x4. Selanjutnya di setup kita jalankan LCD, lalu kita nyalakan backlightnya. Di sini kita tambahkan serial backing ya, untuk komunikasi serialnya. Selanjutnya pertama saya akan ganti LCD dengan baris pertama kalkulator dan baris kedua Bayi Raditya Ari, kemudian di delay. Selanjutnya saya hapus. Masuk ke fungsi looping. Di sini variabel payment saya isikan dengan inputan dari keypad ya. Selanjutnya masuk ke kondisi sequence. Ketika kondisinya 0 sampai 9, ini akan dijalankan proses ini. Variabel first tadinya kosong, jadi 0. 0 kali 0, 0 kali 10, 0 plus custom key. Custom key inputan dari keypad, berarti hasilnya nanti akan mengembalikan keypad seperti itu ya. Di sini tidak digunakan karena otomatis pasti di atas baris pertama paling kiri. Selanjutnya ketika kita menekan tambah, kurang, bagi, dan kali, akan masuk ke
kondisi ini sama ya, tinggal ganti operatornya ini aja. Dan ini kondisi ini juga sama, firstnya variabel first akan diisi dengan nilai ketika total ini tidak sama dengan 0, maka nilai firstnya akan diisi dengan total. Kalau misal totalnya sama dengan 0, maka firstnya akan diisi dengan nilai first, seperti itu. Lalu di sini kita rubah ya, ini harusnya di sampingnya, kemudian ini kita rubah ke 1. Ini untuk 4 operator ya. Ini kan kenapa ini dirubah 1? Karena kita menggunakannya 16 kali 2. Kemudian ketika kita menekan C atau yang samping kiri itu ini, maka LCD-nya akan dihapus dan totalnya menjadi 0. Kemudian fungsi ini, fungsi second number dengan ditolong, akan mengerjakan proses ini ketika kondisi secondnya masih berjalan, seperti itu ya. Karena sini custom key diisi dengan input and record, kemudian ketika kondisinya 0 hingga 9, second akan diisi dengan nilai second kali 10 plus custom key min karakter 0, sama seperti yang first tadi ya. Di sini harusnya dihabiskan agar di print di sampingnya setelah operator plus min bagi kali. Oke, selanjutnya ini ketika kita menekan sama dengan, berarti keluar dari fungsi ini dan mereturn second. Saya masuk mereturn second. Jadi seperti ini. Ini kan dijalankan. Kemudian ini di print, selanjutnya ini second ini akan memanggil fungsi ini. Fungsi ini akan terus berjalan. Akan berhenti ketika kita menekan sama dengan. Setelah berhenti maka proses ini akan dilanjutkan. Sebelum kita menekan sama dengan, proses ini akan terus berjalan, seperti itu ya. Ketika sebelum menekan sama dengan, maka prosesnya berhenti dan melanjutkan proses penghitungan ini dan print ke LCD total dari operasinya. Kita langsung cek aja. Oke, di sini ada kesalahan, saya perbaiki dulu kodenya. Oke, ini ada perbaikan. Ini saya tambahkan ini untuk mengecek nilai dari first ya. Selanjutnya di sini kita gunakan lagi set kursornya, atau bisa juga seperti ini ya. Ini tidak digunakan. Kemudian ini kita isi dengan custom P. Selanjutnya sama di sini juga ya. Di sini juga saya tampilkan ini untuk mengecek nilai second. Saya jalankan. Oke, di sini saya masukkan nilai force-nya 1236 kalikan dengan 5. Sekian. 12 bagi 12 1 kurang 1. Ya, seperti ini ya. Seperti ini jalannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini sama, disediakan kode program. Langsung saja. Sini menggunakan LCD 20x4 ya. Kita menuju ke Proteus. Ini kita save as. Selanjutnya kita tambahkan LCD yang 20x4, dan ini kita hapus. Kemudian tambahkan tempet. Sorry, tempetnya benar pada ganti ini LCD-nya. Oke. Untuk rangkaiannya masih sama, tinggal rubah LCD-nya ke 20x4. Lanjut ke kode programnya. Ini juga bisa di save as. Sini masih sama. Silahkan di sini.
Oke, untuk kode programnya seperti ini ya. Pertama kita definisikan library-nya dan kita define password, panjang passwordnya 7. Di sini nilai 7 itu oke. Selanjutnya kita definisikan LCD. Selanjutnya di sini variabel data dengan array, panjangnya ini password itu 7. Kemudian di sini juga master, variabel master ini untuk passwordnya ya, karena kita menggunakan 7 berarti kita hanya bisa menggunakan 6 indeks. Di sini kita definisikan passwordnya, di sini bisa menggunakan 202003. Kemudian saya membuat variabel ini data count. Selanjutnya variabel pass is good dengan tipe boolean. Tapi ini masih sama seperti yang tadi ya. Selanjutnya di sini kita jalankan ini juga masih sama seperti yang tadi. Sini saya rubah tadinya kalkulator menjadi password. Selanjutnya masuk ke sini, cursor di set bagian kiri atas, lalu di print enter password. Ini variabel custom key diisi dengan input dari keypad. Ketika ada kondisi keypad ditekan, proses ini akan dijalankan. Data count masuk, data count ini tadinya 0, masuk diisi dengan ini. Data count 0 masuk misalnya 2, berarti di sini akan di print nilai dari data countnya ini yaitu 2 sesuai dengan inputan yang indeks ke 0. Kemudian kursornya ini di set data count yang masukkan 0, berarti 0,1 ya, di baris kedua kolom ke 0, kolom ke 1. Nanti masuk ke sini lagi berarti ini bertambah karena di sini di increment ya. Lalu akan masuk kondisi ini. Ketika data count-nya sama dengan password rank min 1, jadi kan password rank-nya 7, data 6, berarti data count-nya 6, berarti akan menjalankan proses ini. Cek di sini di set di kiri atas menampilkan password is, kemudian cek ini fungsi strcmp ini untuk membandingkan dua string ya, string data dan master yang bertipe array tadi. Ketika kondisinya memenuhi akan menampilkan ini, ketika tidak memenuhi akan menampilkan ini. Kemudian di delay 5 detik LCD-nya dihapus, kemudian akan menghapus data dari inputan ini. Data ini digunakan untuk menyimpan inputan dari keypad. Sini saya akan menambahkan seri print. Sepertinya kalau misalnya benar ini akan menampilkan password is good, kalau salah tadi ya password is bad ya. Seperti ini untuk project yang kedua. Kita lanjut ke project ke yang ketiga. Untuk ketiga ini masih sama ya bersama yang kedua, cuman di sini ada tambahan memanfaatkan keypad untuk masukkan kondisi password. Benar akan tertampil sama datang dan lampu LED hijau akan nyala, kalau salah LED merah menyala dan menampilkan password salah dengan memanfaatkan salah satu tombol keypad sebagai tombol enter. Dari project sebelumnya kita cukup save as, tambahkan LED green, LED red, dan bentuk seperti ini ya. Ya untuk rangkaian ini seperti ini, tinggal menambahkan LED hijau dan merah, kemudian di sini resistor dengan nilai 5R6. Saya sambungkan pin 12 dan 13. Kita lanjut ke kode programnya. Gunakan yang tadi, ini cukup di save as. Kemudian silahkan disimak.
Ya, untuk kode programnya seperti ini ya. Di sini masih sama, library, sini juga masih sama, sini juga masih sama. Di sini saya menambahkan deklarasi pin LED green dan red dengan pin 12 dan 13. Selanjutnya di sini saya jalankan pin LED-nya, saya set menjadi pin output. Kemudian di bagian looping-nya, if pertama itu saya tambahkan ini karena input sama dengan ini, depet sama dengan ini saya gunakan untuk enter ya ini, tombol enter. Ketika custom date dan custom time-nya bukan ini, maka ini akan dijalankan. Ini serial, ini kan monitor serialnya akan ngeprint data yang masuk. Di sini saya menekan tombol ini untuk menghapus. Ketika ditekan ini kan datanya ini kembalikan nol, lalu data yang sudah kesimpan pada variabel data ini akan diset dihapus lagi. Ini fungsi. Selanjutnya RCD-nya akan dihapus. Ini akan print data sebelumnya. Jadi kan di sini udah hapus terlebih dahulu, berarti harusnya kosong. Terus di sini tadinya kondisinya ketika data account sama dengan password line min 1. Saya rubah ketika custom key-nya sama dengan char sama dengan ini. Masuk ke ini. Selanjutnya ini ke monitor serial ya. Ini masih sama, hanya dirubah ini saja. Sini pin LED green-nya dinaikkan dan print di LCD sama datang kalau kondisi ini memenuhi. Ketika tidak memenuhi akan print ini dan kondisi LED merahnya akan hide. Delay ini masih sama. Selanjutnya ini untuk print di baris ke 3 dan 4 informasi saja. Bagian ini saya tambahkan untuk menonaktifkan LED-nya. Seperti ini. Jalannya akan seperti ini ya. Tadi sudah saya coba, ini langsung saja tuliskan awal jalan ya. Ini tampilannya, kita masukkan kondisi yang salah ya. Kita hapus, kan ini kan hapus, kita masukkan lagi bisa seperti ini. Salah, LED-nya nyala 5 detik, kemudian akan menghapus LCD-nya dan kita bisa kembali ke ini, isi lagi. Masukkan, coba kita yang benar. LED hijau nyala selama 5 detik dan print selamat datang ya. Jalan project ketiga seperti ini. Saya rasa cukup dari saya, kurang lebih mohon maaf. Apabila ada saran silahkan tinggalkan di komen. Terima kasih atas waktunya.